Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabar hari ini begitu mengejutkan, Budiman Sujatmiko ya, kabarnya diusir oleh mahasiswa, ditolak oleh mahasiswa ya, terus kemudian tidak hanya Budiman Sujatmiko begitu kan, tapi ada Nusron Wahid ya, terus kemudian ada Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga kabarnya diusir ya, di acara Kopdar bareng Mas Dar begitu kan ya, bertema Pancasila Pemersatu Bangsa. Dan ini dilakukan atau diselenggarakan di kampus UGM Yogyakarta yang dihadirkan 3 orang tersebut. Nah, dalam beberapa pertukaran gagasan justru diwarnai dengan aksi penolakan dan berujung pada penghentian acara. Diusir habis-habisan begitu kan. Karena dianggap bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa pemateri itu, Budiman Sujatmiko, terus kemudian Nusron Wahid, Sudarsono begitu kan ya. Sudaryono begitu kan ya. Dianggap bahwa memang iya dijawab dengan tantangan hari ini, tapi bukti dengan realita di masyarakat apa begitu kan? Memang ada solusi begitu secara ucapan, tapi secara action masih belum ada begitu. Sampai-sampai Budiman Sujatmiko, Anda mau tanya apa? MBG, apapun saya akan jawab. Iya, yang bisa menjawab ya Budiman Sujatmiko, tapi realitas dan prakteknya masih jauh begitu kan. Inilah yang kemudian dikritik habis-habisan dan bahkan berujung pengusiran, sehingga acara Kopdar itu tidak begitu kondusif begitu kan ya. Sehingga banyak hal yang kemudian mengapresiasi langkah di mana para mahasiswa itu begitu kan ya, dianggap langkahnya sangat-sangat tepat begitu kan ya, sehingga mungkin salah satu orang mengatakan bahwa ngapain ngomong kalau bisa menjawab seperti itu, tapi tidak dijawab dengan sebuah realitas yang ada. Ini salah satu yang kemudian didemo habis-habisan begitu kan, bahkan diturunkan ya dari panggung ya, dari panggung Kopdar tersebut. Coba kita tonton terlebih dahulu seperti ini. Nah, itulah salah satu yang kemudian ya, beberapa video yang saya tunjukkan begitu kan, yang menandakan bahwa ada kericuhan bersetegang ya dengan Budiman Sujatmiko begitu. Yang awalnya ini kan kondusif begitu. Ketika Nusron Wahid menyampaikan materinya, terus kemudian Sudaryono sebagai wakil menteri juga menyampaikan begitu kan ya, sebagai wakil menteri pertanian Sudaryono ini juga menyampaikan begitu. Tapi giliran Budiman Sujatmiko ini, lalu kemudian banyak ada satu mahasiswa yang membentengkan mic begitu kan ya, lalu kemudian mengatakan kericuhan-kericuhan itu mulai terjadi begitu kan, sehingga berujung penolakan dan pengusiran terhadap 3 pemateri itu, sehingga berada di sebelahnya sampai di bawah begitu kan. Nusron Wahid menyampaikan, mau tanya apa, Anda itu hakim apa enggak? Bukan soal itu sebenarnya, tapi mahasiswa ini ingin mempertanyakan bagaimana eksistensi actionnya di masyarakat, pekerjaan apa, program apa yang kemudian diterima oleh masyarakat begitu kan ya. Bukan soal hanya sekedar tanya jawab tiba-tiba hilang, tapi mahasiswa itu mempertanyakan ya pemerintah, keseriusan pemerintah untuk membangun bangsa dan negara kita. Nah, forum yang diharapkan menjadi wadah diskusi ini ya, diskusi intelektual ini ya, diwarnai dengan aksi penolakan yang menyebabkan jalannya acara terganggu hingga akhirnya tidak dapat berlangsung sebagaimana direncanakan. Nah, peristiwa ini terjadi pada hari Senin 15 Juni di Auditorium Joklogik ya UGM,
saat diskusi bertema Pancasila Pemersatu Bangsa ya sedang berlangsung. Sejumlah mahasiswa memasuki ruangan dan meneriakkan slogan revolusi di area depan panggung, dan kemudian situasi yang memanas membuat salah satu narasumber ya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin ya, Budiman Sujatmiko, meninggalkan auditorium sebelum acara berakhir. Nah, akankah Budiman Sujatmiko ini menjadi karma kepada dirinya? Karena kemarin Jumat yang lalu begitu, kalau nggak salah begitu kan, pernah mengusir mahasiswa yang kemudian saat berdebat di acara itu. Dan mungkin apakah ini bagian dari karma-karma mereka atau bagaimana begitu kan? Sehingga orang-orang banyak menganggap wah ini jangan-jangan karma bagi Budiman Sujatmiko dan sebagainya. Karena acara itu ya sebelumnya begitu kan, sebelumnya acara itu memang acara yang kemudian kemudian banyak orang yang mempertanyakan itu begitu kan, soal bagaimana Sujatmiko yang kemudian mengusir belah begitu kan ya, salah satu kalau nggak salah mahasiswa atau siapa begitu kan, tapi yang jelas ini salah satu Budiman Sujatmiko ini mengusir salah satu mahasiswa begitu kan, tapi ini mungkin bagian dari karma mereka begitu kan ya. Coba kita dengarkan. Anda tidak lebih hebat dari mereka. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Saya nggak mau. Saya nggak perlu makan dari Bapak. Oke. Tapi Anda jadi jatuh. Anda bukan siapa-siapa, Anda jadi jatuh. Saya memang bukan siapa-siapa, Pak. Anda duduk sini sebentar. Nggak perlu membantu saya sebagai rakyat Indonesia, Pak. Gini. Anda nggak usah kayak gitu. Oke, Bung. Sudah gini, bukan. Ini kita mau. Bentar. Ini orang-orang tertarik pada argumen Anda. Udah nggak masalah. Tinggal kita diskusi di luar aja. Waktu Bapak kan sampai jam 4. Hanya sampai jam 4 toh. Saya hanya rakyat Indonesia yang kecil. Saya masih banyak kegiatan di luar sana. Loh, abis ini Anda menghargai orang-orang. Mereka tertarik pada argumen Anda. Ya udah, kita diskusi di luar. Karena pada saat ini sedang melaksanakan aksi demonstrasi, Bapak. Saya ingin membawa demonstrasi. Ini orang-orang kan tertarik pada argumen Anda nih. Diskusi di luar. Nah, itulah yang kemudian awalnya berdebat begitu kan ya, pada hari Jumat yang lalu kalau nggak salah. Ini sebuah peristiwa di mana Sujatmiko agak marah begitu kan, menuding bahwa mahasiswa ini menuding bahwa Budiman yang dulu dikenal sebagai aktivis sudah kehilangan jiwa kritisnya dan argumen sudah tidak logis. Nah, ketegangan ini terjadi di saat sesi tanya jawab di forum diskusi yang bertajuk Indonesia Emas atau Cemas ya, pada hari Jumat 12 Juni 2026 di forum Kafka. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Budiman Sujatmiko ini nampaknya gelisah dengan orang-orang yang kemudian mungkin banyak mempertanyakan kenapa Sujatmiko yang dikenal dulu ya dengan dikenal sebagai orang yang kritis begitu, tapi sekarang dikenal sebagai orang yang penjilat. Nah, orang mempersepsikan seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja realitasnya. Apakah benar Budiman Sujatmiko seorang penjilat dan sebagainya begitu, sehingga ada pengusiran yang kemudian di mahasiswa, di kalangan mahasiswa begitu kan ya, diusir sampai ya menurut saya pribadi sudah memuncak kemarahan para mahasiswa itu begitu. Dan ini sebagai salah satu contoh kecil di mana bukan tidak mungkin ada pembantu-pembantu Presiden Prabowo Subianto akan diusir lagi begitu kan. Karena melihat hal-hal seperti ini bersitegang banget begitu. Coba kita tonton. Revolusi! 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 Nah, inilah yang kemudian banyak yang kemudian mengatakan bahwa revolusi. Ini kan menandakan bahwa ada reformasi jilid 2 yang kemudian akan dipertontonkan oleh masyarakat begitu kan, bahwa bagaimana dengan pemerintah saat ini, bagaimana dengan kinerja pemerintah saat ini, terutama Presiden Prabowo Subianto. Karena kita tahu bahwa yang terjadi selama ini bukan soal bukan soal harga pokok, bahan-bahan pokok ini naik begitu, tapi soal masa depan bangsa dan negara kita. Mau dipimpin oleh siapapun, kalau tidak ada perubahan secara action, maka kemudian
Ya, harapan apa kepada seorang pemimpin begitu kan, sehingga banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Ada mengatakan revolusi jilid 2 ya, terus kemudian banyak yang mengatakan reformasi jilid 2, terus kemudian membentengkan bagaimana revolusi-revolusi yang ada begitu kan. Ini kan Nah, acara inilah yang kemudian sampai waktu begitu kan ya ditentukan menjadi viral di berbagai media sosial, dan kondisi di UGM sangat-sangat orang-orang sangat kritis di situ begitu kan, menandakan bahwa persoalan-persoalan ini begitu kan ya, nampaknya Presiden Prabowo Subianto harus melihat ya situasi dan kondisi dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Kenapa mengatakan seperti itu? Banyak di era Presiden Prabowo Subianto, termasuk jabatannya ya, termasuk anak buahnya, termasuk pembantu-pembantunya begitu kan. Kenapa sebanyak itu ya kabinet gemuk begitu kan? Tapi nampaknya masyarakat masih mengatakan bahwa belum ada yang bisa menyempurnakan bagaimana memberikan solusi bagaimana Indonesia ke depan. Harga-harga bahan pokok, Pertamina BBM juga naik, makan bergizi gratis anggarannya begitu fantastis, biaya pendidikan dipotong begitu kan. Tapi secara realistis begitu bahwa masyarakat ingin butuh secara action, bukan soal tanya jawab. Soal tanya jawab itu mungkin dijawab sekarang, besoknya sudah nggak ada begitu kan. Tidak sampai kepada aspirasi dan telinga kepada Presiden Prabowo Subianto. Bisa saja seperti itu. Nah, memuncaklah pada akhirnya ya waktu yang kemudian ditentukan. Mungkin tidak hanya orang-orang ini, tidak hanya Nusron Wahid, tidak hanya Sudatmiko, tidak hanya Sudaryono begitu yang kemudian akan ditolak. Mungkin akan pembantu-pembantu presiden yang lainnya. Mungkin sewaktu-waktu akan ditolak begitu. Sewaktu-waktu bisa akan ditolak. Karena kenapa? Karena masyarakat lagi memuncak begitu kan ya. Nah, peristiwa di 15 Juni itu sebagai bentuk sejarah di mana pemerintah sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, apalagi oleh mahasiswa begitu kan ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hal-hal seperti ini mungkin akan ada ada penolakan akibat kekecewaan itu begitu kan ya. Entah mengapa peristiwa-peristiwa pengusiran acara ini begitu ya, yang dihadiri oleh Budiman Sujatmiko, terus kemudian Nusron Wahid, terus kemudian Sudaryono begitu kan ya, akan menjadi sejarah ini begitu kan ya. Semakin ditekan ya semakin melawan. Saya kira ini perlawanan yang kemudian dilakukan oleh para mahasiswa begitu, sehingga revolusi ini kan menandakan ada apa begitu kan. Bahkan ya semakin malam semakin menunjukkan bahwa wah ini pertanda bahwa UGM itu mahasiswanya kritis banget begitu kan. Coba kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Nusron Wahid. Boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh, yuk. Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di dalam forum itu. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi di Papua. Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi. Misalnya gitu loh. Bapak bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Jujur. Sebentar Mas, kamu ini nanya tuh hakim. Loh, kok malah kamu nanya tuh hakim? Nggak bisa begitu, Mas. Sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya, ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak merasa bersalah?
salah berarti? Loh, semua orang, sebentar, semua orang punya salah. Iya atau tidak? Semua orang punya salah. Loh, lihat yang saya gusur siapa? Bapak nonton pesta babi nggak? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Kalau nggak nonton nggak usah jawab. Loh. Nah, itu salah satu yang kemudian bersetegang begitu kan ya. Makanya apa yang kemudian dikerjakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu kan, nampaknya masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi, walaupun toh pada hakikatnya itu adalah bagus begitu kan. Tapi perlu diingat, ini kan proses pemerintahan di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin 1,5 tahun ini, banyak kritikan dari masyarakat, terus kemudian banyak demo-demo 2 kali begitu kan, bukan tidak mungkin akan ada demo-demo lagi. Saya melihat bahwa ya dalam kacamata saya begitu kan, melihat dari media sosial ya, bahwa bukan tidak mungkin kemarahan ini akan semakin memuncak. Bukan tidak mungkin akan demo lebih besar lagi begitu kan. Karena kenapa? Karena dianggap bahwa pemerintah gagal membangun bangsa dan negara kita untuk saat ini begitu kan. Salah satu yang kemudian didengungkan oleh masyarakat, kenapa bahan-bahan pokok ini mahal? Apakah akibat makan bergizi gratis lalu kemudian apa-apa mahal? Apakah kemudian gara-gara makan bergizi gratis ini BBM naik? Inilah yang kemudian ada di benak hati masyarakat. Bagaimana cara menghapus itu? Presiden Prabowo Subianto harus menghentikan makan bergizi gratis ini sebagai tolak ukur di mana masyarakat ini akan merasakan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto sangat luar biasa. Coba kita lihat saja, Pak Dadan sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung akibat dugaan-dugaan korupsi. Ini kan menjadi satu kesatuan di mana makan bergizi gratis hari ini sampai hari ini dilanjutkan. Apa fungsinya? Apa yang manfaatnya misalnya? Temuan seperti apa yang bisa mencerdaskan anak bangsa ya ketika makan bergizi gratis ini dimakan oleh anak-anak itu? Apakah temuannya makan bergizi gratis ini selalu dimakan oleh anak-anak itu? Jangan-jangan dibuang. Jangan-jangan ada yang basi. Jangan-jangan tidak standaritas kepada makan bergizi gratis. Walaupun kebijakan ini kebijakan bagus, kenapa? Untuk sementara ini tidak dialihkan kepada orang tuanya. Artinya apa? Artinya uang tunai itu diberikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Nanti akan proses kembali setelah bagaimana proses hukum yang ada kasus saat ini begitu diselesaikan. Tapi kan masyarakat sudah semakin memuncak begitu, tidak bisa lagi dengan harapan bahwa dengan situasi dan kondisinya begitu kan, bahkan apa yang disampaikan Nusron Wahid tadi begitu menandakan bahwa ada kegelisahan dari masyarakat begitu kan, walaupun jawabannya sudah tepat begitu kan, tapi masyarakat tetap aja tidak percaya begitu karena kita tahu bahwa kesalahan seperti apa sih Nusron Wahid itu, kesalahan apa sih Wakil Pertanian, kesalahan apa sih Sujatmiko dan sebagainya. Makanya ini dianggap sebagai penjilat begitu kan. Ya coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid. Komentarnya tentang peristiwa tadi di GIK UGM. Pertama-tama saya senang sekali malam hari ini di malam tahun baru Hijriah saya bisa datang dan bersilaturahmi ke kampus UGM. Kami datang, ada panitianya baik-baik, ada surat izin lengkap dari rektorat, dan kita siap datang untuk berdialog dengan siapa saja, dengan sivitas akademika, dengan topik apapun, karena kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri untuk memang siap untuk dibully, siap dicaci maki di hadapan siapapun, karena itulah konsekuensi daripada jabatan. Tapi rupa-rupanya pada malam hari ini tak. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid begitu kan. Ada rasa kekecewaan. Ya, biasa dong begitu kan. Itu kan adik-adik mahasiswa juga saking kritisnya untuk saat ini begitu kan. Ya, mau bagaimana lagi begitu. Fakta sudah membuktikan seperti itu begitu kan. Ya, pemerintah dari Presiden Prabowo Subianto sendiri begitu dengan pembantu-pembantunya masih belum bisa memberesi atau memberikan solusi terhadap bangsa dan negara. Nah, situasi memanas ini begitu kan setelah sejumlah mahasiswa
melontarkan kritikan terhadap pemerintah Prabowo Gibran dan mengatakan kabinet saat ini tidak kompeten ya dalam merespon berbagai keluhan publik. Itu banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang kemudian mengatakan jangan berdialog dengan orang-orang yang berkhianat. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan. Ya wajar karena masyarakat ini lagi marah untuk saat ini begitu. Banyak sekali yang justru membela mahasiswa begitu kan ya, karena ini saya kira ini langkah yang bagus untuk mencerdaskan anak bangsa begitu kan, untuk berdiskusi yang bertemakan Pancasila pemersatu bangsa, tapi kan pada hakikatnya ditolak oleh mahasiswa. Nah, menandakan bahwa ya saat ini coba kita tonton begitu kan ya, apa yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa ini kan bagian dari spekulasi dan demokrasi, di mana menuntut keadilan, di mana menuntut bagaimana ya Prabowo Gibran ini bekerja semaksimal mungkin ya bersama dengan rakyat begitu kan. Artinya apa? Artinya tidak blunder terus ya. Ini bahkan ada hal-hal yang kemudian menurut saya kericuhannya sangat begitu luar biasa begitu kan, menandakan bahwa orang-orang selama ini bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Akhirnya memang kondusif sebenarnya begitu ya, pada waktu itu sangat-sangat kondusif begitu kan. Tapi ketika di lapangan begitu banyak yang kemudian melihat bahwa kenapa acara-acara seperti ini harus diusir begitu kan ya. Padahal ini kan berdiskusi itu saya kira sebagai panggung demokrasi saya kira sangat bagus begitu. Tapi kan orang-orang akan terus melihat bahwa ya karena mungkin kesal terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto sendiri begitu. Ini coba kita baca. Seharusnya yang diskusi ini harus ada narasumber pihak oposisinya agar tidak berat sebelah, seperti Mas Tio atau Ketua BEM kampus ya. Disclaimer teman-teman ya, tulisan ini hanya semata-mata untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Saya hanya sebagai penyampaian informasi, bukan tujuan untuk nge-framing ke arah informasi ya. Oh iya, di atas panggung tidak ada jalan untuk membukanya dialog dikarenakan teman-teman mahasiswa terus menyuarakan revolusi dari pihak penyelenggara, Tutpol ya, Mas Ari Putra dan Mas Budi Adiputro begitu kan sudah berusaha membuka diskusi itu. Tapi kan pada akhirnya ya mereka tidak bisa begitu. Karena kenapa? Karena mahasiswa sudah semakin memanas dan memuncak di situ begitu kan ya. Nah, 3 orang itu di mana begitu kan sudah kalau nggak salah itu sebenarnya MBG ini kan sangat menjadi populer hari ini begitu kan, karena banyak kritikan dari masyarakat. Nah, apalagi ada Sujatmiko di situ begitu, yang dulu dikenal sebagai orang yang kritis begitu, tapi kan pada akhirnya orang banyak yang kemudian bercerita seperti ini. Melihat mahasiswa UGM meneriakan revolusi di depan Budiman Sujatmiko, saya langsung merinding. Ada ironi sejarah di sana. Dulu Budiman Sujatmiko aktivis yang turut memeriahkan perlawanan. Malam ini teriakan itu justru diarahkan di depan mukanya persis. Dan yang sejarah sedang berputar ya. Staf Saif kawan UGM panjang umur selalu. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Walaupun secara tidak langsung ada persoalan-persoalan yang kemudian kita lihat begitu kan ya. Coba kita dengarkan. Teman-teman, silakan. Ayo, kita diskusi. Ada yang mau dibicarakan? SPPG Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Satuan Penjilat. Ada pro demokrasi apa enggak? Ada pro demokrasi apa enggak? Kalau ada pro demokrasi, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Ada pro demokrasi atau tidak? Hei, kabinet demokrasi apa tidak? Ayo, kabinet bangsa. Prabowo bangsa.
itulah ya salah satu yang kemudian menjadi cuplikan begitu kan, bahwa Budiman Sujatmiko tidak berkutik begitu kan, walaupun diajak berdiskusi. Masyarakat sudah muak dengan diskusi-diskusi yang kemudian memberikan satu statement bahwa kebijakan ya Presiden Prabowo Subianto sangat bagus ya, lalu kemudian membawa visi dan misi Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah saat ini sangat luar biasa. Sudah muak dengan diskusi-diskusi seperti itu. Karena kenapa? Percuma kita memberikan tanya jawab, tapi satu sisi begitu jawaban itu tidak sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Artinya apa? Hanya sekilas formalitas tanya jawab seperti itu begitu kan. Bisa saja begitu kan mensosialisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat bagus, tapi satu sisi banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa wah ini kan hanya sebagai pemanis-pemanis saja begitu kan, sehingga mengatakan mahasiswa itu begitu kan revolusi dan sebagainya. Ini pertanda ada apa begitu? Sangat tidak Nah, itulah yang kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa. Nampaknya mahasiswa yang saya katakan tadi bahwa sudah muak begitu dengan diskusi-diskusi yang kemudian seolah-olah hanya ingin membenarkan bahwa program-program Presiden Prabowo Subianto sangat bagus begitu kan. Tapi satu sisi masyarakat melihat kok tidak seperti apa yang kemudian digembar-gemborkan oleh para menteri-menterinya ya dengan program-programnya begitu kan. Ya yang kemudian dituntut oleh mahasiswa ini kan soal pendidikan begitu. Saya yakin bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal makan bergizi gratis sebenarnya sudah bagus. Tapi kenapa efisiensi itu justru pendidikan ini dipotong begitu, dana pendidikan dan sebagainya. Akhirnya banyak orang kemudian demo besar-besaran begitu kan ya, sehingga ini akan terganggu pada stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto. Ya kita akan buktikan aja apakah terganggu atau tidak. Tapi yang menurut saya pribadi begitu sudah langkah inilah yang kemudian masyarakat sudah muak dengan diskusi-diskusi yang seperti itu begitu kan. Makanya ini UGM tolak ya penjilat rezim. Sehingga semuanya tidak bisa berkutik apa-apa begitu kan. Ketika mahasiswa mengatakan revolusi, ya ini kan sebagai tamparan keras begitu kan. Ya jangan-jangan nanti menteri-menteri yang lain juga akan ditolak begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.